Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kakak akan terlebih dahulu menanyakan siapa yang hari ini tidak masuk. Ayo. Ikrom, Rohit, Anis, 3 orang berarti kan? Oke. Novi, Agif, Sahrul. Oke. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, tepuk semangat. Kurang keras, tepuk semangat. Semangat. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sedih? Ada yang galau? Ayo, kenapa kok bisa galau? Yang galau angkat tangan. Yang sedih angkat kaki. Oh, angkat tangan ya. Oke, semoga yang sedih, yang galau setelah pembelajaran pada hari ini mendapat sebuah hati yang senang. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai sebuah percepatan, dan gaya. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Fahmi telah menjelaskan apa? Perpindahan dan jarak tempuh. Ada yang tahu nggak perbedaan mengenai perpindahan dan jarak? Ayo angkat tangan. Perbedaan dari perpindahan dan juga jarak. Ayo. Kemarin kan, pembelajaran kemarin sudah dijelaskan mengenai perbedaan jarak perpindahan dan jarak tempuh. Bedanya apa? Jarak adalah kelintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Perpindahan adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir. Oke. Kak Zikri contohkan terlebih dahulu ketika Kak Zikri di depan ini berjalan ke depan sebanyak 4 meter. 1, 2, 3, 4. Nah, ini termasuk perpindahan atau jarak? Perpindahan. Oke, perpindahan dan juga jarak. Berarti Kak Zikri ini berpindah sejauh 4 meter. Dengan jarak total 4 meter. 4 meter. Oke. Kakak contohkan lagi. Kakak Zikri akan melakukan perpindahan. Akan melakukan jalan ke depan sejauh 4 meter. 1, 2, 3, 4. Dan balik lagi sejauh 2 meter. 1, 2. Berarti berapa jaraknya?
Jaraknya, ayo. 2 meter. Jarak itu pengertiannya itu total lintasan yang ditempuh. Berarti 6. Perpindahannya berapa? Oke. Sudah paham berarti ya? Oke. Coba dibuka halaman 113. Ayo dibuka buku paketnya semuanya. Ya. Halaman 113. Ayo dibuka. Ini buku apa ini? Bahasa Inggris. Ayo dibuka, dikeluarkan buku paketnya ilmu pengetahuan alam. Gak ada. Ayo coba bergabung sama temennya. Coba Dika dibaca yang nomor 3. Kenapa kau bisa berbeda? Jarak yang ditempuh satu benda. Ayo dengerin semuanya. Berapa jauh benda itu lelah bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Kalian juga sudah mengetahui bahwa perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik awal acuan. Bapak memperhatikan bentuk lintasan, apakah berkelok-kelok atau lurus. Hanya diukur dalam menari garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir benda Oke. seperti yang ditunjukkan pada Gambar T42. Ayo selanjutnya, halaman selanjutnya. Ya. Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kalian akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan berikut. Ya, disebutkan rumusnya itu apa? V sama dengan S dibagi T. Oke. Ketika kalian menaiki sepeda, perhatikan semuanya, di situ ada speedometer. Nah, ada nggak setiap sepeda speedometernya? Ada kan? Nah, di situ ketika kalian melaju kecepatan dengan 20 meter per second dan dengan 40, lebih cepat yang mana? 20 meter per second sama 40 meter per second. 40. Berarti kan semakin gasnya ditarik, maka kecepatan semakin bertambah. Oke. Dan untuk kelajuan itu dapat dirumuskan V sama dengan S dibagi T. Oke. Kecepatan. Pengertiannya itu apa dari kecepatan? Ada yang tahu? Ayo, pengertian dari kelajuan atau kecepatan? Nah, dari rumusnya itu V sama dengan S per T, yang dimana ini S adalah perpindahan yang ditempuh, yang bawahnya T itu adalah waktu. Oke. Yang dimana V itu merupakan kecepatan. Berarti kalau dari rumus ini dapat diketahui pengertiannya, yaitu perpindahan yang ditempuh dalam satuan waktu, tiap satuan waktu. Berarti ini jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam tiap satuan waktu. Nah, ini perpindahan ini yaitu dengan satuan meter. Kemudian yang waktu itu dalam satuan second. Nah, untuk kecepatan sendiri satuannya yaitu meter per second. Karena diperoleh dari meter dibagi dengan jadi satuannya itu M per S. Oke. Yuk dicatat terlebih dahulu. Jadi ini dibaca coba, apakah saat naik kendaraan atau mobil ketika menuju sekolah laju mobil tersebut terasa cepat atau lambat atau berubah-ubah? Berarti ketika kalian menuju ke sekolah kecepatannya itu berubah-ubah apa tetap?
Iya, sesuai dengan kondisi jalan. Misalnya kalau macet berarti kalian melambat. Tapi jangan kebut-kebutan kalau misalnya sepi ya. Ditulis terlebih dahulu. V ini adalah kecepatan atau kelajuan, S itu perpindahan, T itu adalah waktu. Berarti pengertian dari kecepatan yaitu pengertian. Jarak atau perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Coba diulangi pengertian dari kecepatan. Jarak atau perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, diperoleh dari ini. S itu adalah perpindahan atau jarak. Nah, tiap satuan waktu itu diperoleh dari yang bawah, waktu. Berarti kan tiap satuan waktu, berarti dibagi dengan waktu. Oke. Selanjutnya coba dibaca grafik yang bawahnya. Kelajuan. Iya, kelajuan. Yang keras. Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan berat suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang persamaan dua. Kelajuan tetap atau konstan ini biasanya hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat atau sebentar saja. Dalam hubungan lebih lanjut, maka dari itu laju ini sering disebut dalam sifat. Sudah. Sebagai kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak benda yang ditempuh dalam perpindahan tertentu, di mana tidak setiap bagian dari gerak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan berikut. Ya, dibaca rumusnya apa itu? Bisa? Oh, oke. Baik, dari selain ada kelajuan, juga terdapat kecepatan rata-rata, yaitu dari pengertiannya kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Berarti untuk persamaannya itu, nah, V atau kelajuan rata-rata ini dilambangkan dengan ada topinya di atasnya. V ada topinya di atas. Sigma S dibagi oleh sigma T. Yang dimana arti sigma ini adalah jumlah jarak yang ditempuh. Yang awalnya cuma 1, kalau ada kecepatan rata-rata berarti jumlah jarak. Berarti ada dua jarak yang ditempuh. Sedangkan untuk sigma T itu jumlah waktu yang dibutuhkan. Ya. Oke.
Jumlah. Yang mana yang nggak kelihatan? Kelihatan semua. Tanya yang mana? Kelvin. Yang sigma S atau sigma T? Yang T itu di bawah, yang T. Yang T itu jumlah waktu yang dibutuhkan. Iya. Kenapa? Oke. Sesuai dengan yang diminta soal nanti. Misalnya, contohnya ya, sudah ditulis semua? Oke, kakak beri. Ayo, kakak dikte untuk latihan soal memperdalam mengenai materi kecepatan. Ayo. Di bawahnya. Tulis sebuah mobil. Ya. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 60 meter. Iya. Sejauh 60 meter. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 60 meter. Dengan waktu 5 detik. 10 detik dah, biar lebih itu dah. Ya, 10 detik. Dalam waktu 10 detik. Titik. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 60 meter dengan waktu 10 detik. Berapakah kecepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Ayo. Berapakah kelajuan kecepatan? Berapa kecepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Berarti yang pertama yang diketahui itu apa aja? Oke, jarak di dalam rumusnya itu apa? Jarak itu disambangkan dengan S. Sejauh berapa? 60 meter. Dalam waktu yang dibutuhkan? 10 detik. Yang ditanyakan? Kecepatan lambangnya apa? V. Ayo Kelvin dengarkan. Berarti kita menggunakan rumus siapa? Yang awal kan? Iya. Ada yang bisa ngerjain bantu kakak di sini? Ayo. Tinggal dimasukin aja dari rumus pertama. Ayo, dari rumusnya F EV sama dengan S per T. Ayo, tinggal dimasukin aja. Ada yang bisa bantu? Ayo, tinggal pembagian. Iya. Mau nyoba? 10 bagi 6. Ayo. 60 bagi 10 berapa? Tinggal gitu aja. Yuk. Coba diperhatikan Dika mau maju ini, teman-teman. Enam, satuannya apa?
meter per second. Kalau kecepatan itu satuannya atau kelajuan satuannya itu meter per second. Jadi m per s. Nah, diingat-ingat ya, kalau misalnya sudah menghitung dalam ilmu fisika, itu ketika sudah perhitungan jangan lupa untuk diberi satuan. Nah, tadi kan kakak diberitahu satuan ini. Jaraknya 60 meter, dikasih satuan meter. Waktu yang dibutuhkan 10 second, dikasih satuan second. Nah, untuk yang kecepatan itu satuannya meter per second. Oke. Ini nomor 1. Yuk nomor 2. Sama ya. Seperti nomor pertama. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 50 meter. Menempuh jarak sejauh 50 meter dengan waktu sejauh 50 meter dengan waktu 12,5 detik. 12,5 detik. Kemudian mobil tersebut berhenti dan melanjutkan menempuh perjalanan sejauh 50 meter dengan waktu tempuh sama 12,5 meter. Oke. Ya. Yang titik berapakah kelajuan rata-rata yang ditempuh mobil? Berarti di sini menggunakan rumus V rata-rata, yaitu sigma S per rata-rata kelajuan. Berarti yang diketahui yang pertama itu apa? Jarak yang pertama berapa? 50 meter. Jarak yang kedua berapa? Enggak, jarak yang kedua berapa lagi? Kan itu berhenti terus kemudian berjalan lagi. 50 meter lagi. Waktu yang pertama dibutuhkan 12,5 second. Waktu yang kedua 12,5. Ditanya V rata-rata. Jadi menggunakan persamaan ini. Nah, kita masukkan, kita tulis lagi V rata-rata sama dengan sigma S per sigma T. Nah, kita masukkan S1 itu berapa? Berarti sigma itu artinya penjumlahan. Berarti kita jumlahkan jarak yang pertama ditambahkan dengan jarak yang kedua. Dibagi dengan sigma T. Berarti penjumlahan waktu yang ditempuh. Berarti T1 ditambah T. Oke. Kita masukkan S1-nya berapa? 50. Ditambah S2-nya 50. Per T1-nya berapa? 12,5 ditambah T2-nya. Oke. Berarti hasilnya serat V rata-rata sama dengan 50 tambah 50.
12,5 ditambah 12,5. Ayo. Oke, 25 benar. V rata-rata berarti 100 dibagi 25 berapa? Oke. 4 meter per second. Jadi kecepatan rata-rata yang dialami oleh mobil tersebut sebesar 4 meter per second. Oke. Paham semuanya? Tahu kan bedanya kecepatan rata-rata dan kecepatan? Kalau kecepatan rata-rata itu berarti jaraknya lebih dari 1. Berarti ada jarak lain lagi yang harus ditempuh. Dan begitu juga waktu yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai percepatan. Coba dibaca sisil halaman 117. Jadi selain ada kecepatan rata-rata dan juga ada percepatan. Coba dibaca 117. Iya. Adakah faktor lain dari gerakan dan percepatan? Dalam bergerak kecepatan sebelumnya perubahan tersebut bisa berubah perubahan nilai perubahan arahnya atau perubahan nilai dasaran. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Dasaran yang digunakan untuk perubahan nilai lambat kecepatan. Maksudnya sebuah benda dapat berjalan pada bidang miring dengan sudut kemiringan relatif besar sehingga benda dapat menuju ke bawah. Apabila benda tersebut apakah terjadi penambahan kecepatan jika tidak terlalu terpak buat lintasan ini panjang dan tidak cukup besar. Mengapa benda tersebut begitu dengan tetapi tingkat putarannya terbatas? Meskipun cobaan sederhana tersebut menunjukkan bahwa benda yang juga telah mengalami percepatan. Percepatan adalah berurusannya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan dapat dituliskan dengan persamaan yaitu. Oke, coba dibaca itu persamaannya apa? Oke. Jadi, berdasarkan yang telah dibacakan oleh Sisil, pengertian dari percepatan itu apa? Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan. Ayo, pengertian percepatan adalah bareng-bareng. Dibuka halaman 118. Percepatan adalah Oke. Jadi percepatan itu dilambangkan dengan A, yaitu percepatan. Nah, di sini ada V T dikurangi dengan V0 dibagi dengan T akhir dikurangi dengan T0. Apa maksudnya ini? VT itu adalah kecepatan kecepatan akhir. V0 itu adalah kecepatan awal. Oke. Waktu terakhir TT ini adalah waktu akhir. T0 ini adalah waktu Oke. Nah, untuk A sendiri ini adalah tadi kita mempelajari mengenai sebuah percepatan. Dengan satuan meter per second kuadrat. Jadi bedanya kecepatan dengan percepatan itu adalah
kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Kalau percepatannya itu besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan tiap satuan waktu. Jadi besarnya pertambahan ini yang harus digarisbawahi. Besarnya pertambahan kecepatan. Kalau kecepatan itu kan jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Oke. Untuk memperdalam mengenai pemahaman percepatan, coba kakak akan mendikte sebuah latihan soal. Ayo dicatat terlebih dahulu, ayo. Yuk. Ntar lagi. Ini adalah meter per second. Untuk kecepatan awal meter per second sama, untuk waktu akhir sama second, dan waktu awal itu satuannya second. Oke, sudah ditulis semua? Belum? Iya, memang gitu. Soalnya ini fisika. Kalau fisika, IPA bagian fisika. Nanti kalau waktu kalian SMA, nanti IPA ini dipecah lagi. Ada fisika dan juga ada biologi. Nanti biologi membahas mengenai makhluk hidup. Dan kalau fisika ini mengenai kejadian alamnya tuh kayak gimana. Misalnya terjadi percepatan kayak ini kan kejadiannya. Oke, sudah ditulis semua? Sudah apa belum? Kalau masih tepuk semangat. Semangat. Dalam ada yang mau ditanyakan, Dika? Ini yang tadi tuh 100 bagi 25 berapa ya? 4. Ya, 100 bagi 25, 4 meter per second. Sip. Susah enggak masih? Pembagian-pembagian gitu aja kan? Iya. Oke. Sudah? Sudah. Ayo kakak dikte, Dika mengendarai sebuah truk. Ayo. Dika mengendarai sebuah truk dengan kecepatan awal Dika mengendarai sebuah truk dengan kecepatan awal 10 meter per second. Meter M per S. Nah, iya ini bisa. Nah, dengan waktu tempuh awal kecepatan awal 10 meter per second. Dengan waktu tempuh awal yaitu 5 second. 5 detik. Kemudian Dika menambah kecepatannya sampai sebesar 30 aja. 30 meter per second.
dengan waktu tempuh 5 detik juga. 5 detik dengan waktu 5 detik. Pertanyaannya titik. Nah, berapa percepatan yang dialami oleh Dika? Percepatan yang dialami oleh Dika. Berarti yang pertama diketahui. Tadi kecepatan awalnya berapa? 10 meter. 10 meter per second. Dengan waktu tempuh 5 second. Terus kemudian Dika menambah kecepatannya sehingga sebesar 30 meter. ya, kurang besar ya. Dengan waktu 5 second juga. Ditanya itu apa yang ditanyakan? Percepatan, artinya dengan simbol, tinggal simbol percepatan, simbolnya itu apa? Simbolnya percepatan? Ayo, simbolnya percepatan. Di sini ada, yaitu A. Berarti yang ditanya itu berarti A. Coba jawab. 5 second. Iya, sorry. 5 second. Berarti kita menggunakan rumus ini. A sama dengan V akhir dikurangi dengan V0 per T akhir dikurangi dengan T awal. Yuk, tinggal dimasukkan saja ini. Ada yang bisa bantu kakak? Ayo Dika, bisa? Mau maju? Mia? Maju, ayo. Ansori mau maju? Oke. Syafiq, maju. Ayo. Mau maju? Oke. Yuk. Langsung di papan aja. Di papan aja langsung, ayo. Ayo, soalnya Dika lebih paham. Ayo. Mau Pak? Ayo, mau? Nanti silakan mencontohkan dan menjelaskan ke teman-teman. Ada yang bisa? Umroh bisa? Ayo, tinggal dimasukin aja itu. Itu kan VT-nya sudah diketahui, 30. Dikurangi V0-nya berapa? 10. Ini kan per, iya, dibagi per, itu kan per, ini kan ada pernya, itu ada garis panjang. Oke. Ayo Sisil maju ya Sisil. Tinggal dikurangi aja. ini terus Kak, ini sama dengan kayak Iya, gini lagi. iya. Ayo Syafiq maju. Sakit perut. Hah? Sakit perut. Enggak biasa. Oke. Kita masukkan di sini VT-nya itu sebesar, VT-nya berapa? 30. Dikurangi V0-nya 10. Iya. Sorry ya. Untuk waktu awalnya kakak ganti 10. Soalnya kalau 5 dikurangi 5 itu sama dengan 0. Iya, jadi kalau dibagi 0 gak bisa.
Jadi kakak ganti V0, T0-nya itu sebesar 10. Berarti, oh, 10. Berarti T-nya, T akhirnya 10 dikurangi 5. Oke, sorry kakak ganti ya. Untuk T waktu tempuh awalnya tetap 5. Untuk waktu tempuh akhirnya diganti 10. Jadi 30 dikurangi 10. 30 kurangi 10. Oke. 10 dikurangi 5. Berarti percepatannya yang dialami 20 dibagi 5 sebesar 20 dibagi 5. Ya. 20 dibagi 5 yaitu 4. Berarti jawabannya 4 meter per second kuadrat. Oke. Oke. Selanjutnya, yuk ditulis semuanya sambil kakak jelasin mengenai materi baru yaitu sebuah gaya. Ya. Sebuah gaya. Iya. Gaya. Ada yang tahu pengertian gaya? Ayo apa? Abdul Halim? Gaya, pengertian dari gaya? Iya. Kalau misal dari pengertian gaya itu apa? Coba, April. Segala sesuatu, baik dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Oke. Kakak contohkan. Kakak mendorong sebuah meja. Ini termasuk sebuah gaya atau tidak? Kenapa kok bisa dikatakan sebuah gaya? Ayo. Kenapa kok dikatakan sebuah gaya? Bukan. Dikarenakan benda ini dapat bergerak karena adanya dorongan. Oke. Sehingga benda atau kursi ini dapat bergerak. Jadi pengertian gaya yaitu, ini sudah ditulis semua? Oke. Gaya adalah segala sesuatu baik dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan sebuah benda dapat bergerak. Kakak contohkan lagi. Kalau misalkan kakak mendorong sebuah tembok, ini termasuk gaya apa enggak? Termasuk gaya apa enggak? Yang bilang gaya angkat tangan. Ayo. Jadi kakak mendorong tembok ini bukan sebuah gaya. Karena tidak dapat menyebabkan sebuah tembok itu bergerak. Kan temboknya tadi didorong kakak tidak bergerak. Jadi yang kakak lakukan itu bukanlah sebuah gaya. Oke. Macam-macam gaya. Di sini pada buku paket halaman 121
Macam-macam gaya itu ada 7. Yang pertama itu ada gaya otot. Yang kakak lakukan ini termasuk gaya apa? Gaya, ayo gaya otot. Karena kakak menggunakan otot untuk menggerakkan sebuah kursi. Yang kedua ada gaya pegas. Lalu yang ketiga ada gaya magnet. Lalu yang keempat gaya mesin. Berarti ini contohnya seperti sepeda motor itu menggunakan gaya mesin. Ada gaya listrik. Ada gaya gravitasi. Yang ketujuh, gaya gesekan. Kalau misal kakak menjatuhkan sebuah spidol, itu termasuk gaya gaya gravitasi. Oke. Segala sesuatu yang menyebabkan benda jatuh ke bawah itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Oke. Baik, perhatikan semuanya. Di sini kakak akan membagikan sebuah LKPD yang dimana 2 bangku itu 1. Jadi di sini nanti kalian silahkan untuk menulis nama kalian dan teman sebangkunya. Oke. Gaya mesin. Gaya mesin itu kan kayak misalnya. Bawahnya gaya mesin itu. Oh. Gaya listrik. Ya. Astagfirullah. Iya. Oh ya, nana. Iya, namanya Sisila. Oke. Iya ini. Nih. Gak nulis. Pusing, iya ada apa-apa. Iya, 2 bangku 1. Ya, perhatikan semuanya. Untuk penamaannya, silahkan tulis nama kalian dan teman sebangkunya itu siapa. Iya, nama lengkap. Iya. Iya. Oh, nama pendek, nama panggilan. Nama panggilan, nggak apa-apa. Ya. Gaya gravitasi. Ya, nama panggilan aja dah. Nama panggilan aja. Lanjut. Nama panggilan aja. Oke, perhatikan petunjuk kerjanya. Bacalah setiap soal dengan cermat. Diskusikan jawaban dengan teman kelompok. Tulis jawabanmu dengan jelas pada tempat yang telah disediakan. Apa? Itu gaya gesek. Jangan, dikerjakan sekarang. Nah, oke, sama temennya. Ayo sama temennya. Ini coba kak. Iya, sama baliknya. Ayo, sambil kakak bantu nomor 1, apa yang dimaksud dengan gerak? Ini termasuk gerak enggak? Berarti gerak itu perubahan tempat atau posisi. Ya, dikerjakan.
ya. Perubahan posisi atau tempat. Iya. Apa? Kalau gambar di mana? Kenapa? Kalau gambar. Di bawahnya sih, kecil-kecil. Terus ini dah. Gerak. Nah, benar ini. Sampai posisi Nah, lainnya. bisa. Kenapa? Perubahan posisi. Ada semua di buku paket, ayo dibaca. Nih. Gerak. Kenapa? Ada. Iya. Pengertian gerak adalah gerak semua benda memerlukan besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya. Itu pengertian dari gerak. Yuk. Nomor 2. Jelaskan perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh. Tadi kan sudah kakak contohkan kan? Tahu? Iya. Nomor 1 sudah tahu. Nomor 1 ini ada di sini. Gerak. Gerak semua. Gerak Semua benda. tersebut memerlukan informasi besar. Ya. Kenapa? Hari Kamis. Hari apa? Iya. Kamis. Cuma 7. Iya. Ayo digerak. Gerak ini adalah ini. Gerak semua benda. Mana gerak? Nggak ada, Kak. Ada gerak benda besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya. Iya. Iya, astagfirullah. Kakak buat LKPD ini ada semua jawabannya ada di buku. Ayo. Oke. Ya. Dibaca ya Sisil. Gerak benda besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya. Ya. Berarti sebutkannya yang gininya. Iya, tuliskan rumus. Ya, rumusnya ditulis saja. Bisa? Susah enggak? Ya, kakak buat LKPD ini semua jawabannya ada di buku paket. Bawahnya toh. Tuh. Kasih gede. Kalau sini. Iya. Kalau gak cukup di bawahnya sini. Bisa. Kenapa? Tempuh benda ini. Iya, jelaskan perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh. Tadi awal-awal kan kakak jelaskan bedanya. Misalnya jarak ini kakak berjalan sejauh 4 meter. 1, 2, 3, 4.
Berarti jaraknya berapa meter? 4. Perpindahannya 4. Dan kalau misalnya kakak berjalan 4 meter lagi, 1, 2, 3, 4. Dan mundur lagi 2 meter. 1, 2. Berarti jaraknya berapa? 6. Dan perpindahannya 2. Iya. Soalnya kan cuma perpindahan posisi dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, jadi jarak pengertiannya yaitu total lintasan yang ditempuh. Sedangkan untuk perpindahan adalah perpindahan posisi awal dan posisi akhir. Gitu. Kan tadi kan kakak posisi awalnya di sini. Posisi akhirnya kan di sini 2 meter. Jadi kan jauh 2 meter perpindahannya. Paham? Jadi tulis. Pengertian jarak kan total lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda. Kenapa? Kecepatan rata-rata tinggal ditulis bersamaan. Ada tulis Iya. Kenapa? kalau yang nomor 1 kan benda bisa perpindahannya diulang sampai ini. Iya. Nomor 2 kan perpindahan. Bedanya perpindahan sama jarak itu apa? Tadi kan dijelasin. Kalau kakak berjalan 4 meter sejauh 1, 2, 3, 4. Ini aja. Iya. Kan ini loh. Nah, ini kan. Nah, ini aja. Nah, Kecepatan dan gaya. kecepatan rata-rata ya, bukan kecepatan rata-rata. Bentar. Yang ini kan. Ini kan. Nah, Sama sigma. ini. Nah, yang sigma. Sigma yang ini, sigma kecepatan rata-rata. Ya, kenapa? Kecepatan rata-rata ini. Iya. Kecepatan rata-rata. Sip. Ayo Dika. Dika, kecepatan rata-rata yang mana? Ini. Berarti Iya kan ini kan rumus kelajuan rata-rata. Berarti yang dicari. rata-rata yang Ya, ya kak. yang ini. Terus Ini rumusnya apa ini? Rumusnya berarti kalau hubungan tuh Iya. Nomor 3 ini kan salah kamu. aduh katanya kakak gitu tadi. Aku kan menunjukkan yang ini. Kecepatan rata. Ini rumusnya apa? Berarti rumusnya yang Oh, ini ini ya? kecepatan rata sama. Oh, ini sama. Sama ini. Di mana ini yang betul? Sama aja. Ini betul. Iya. Kamu nulis yang ini ya. Iya, katanya kan Salah itu yang ini. Yang mana? Tadi tulis yang itu ya? Iya. Oh dihapus lagi. Bukan yang ini. Yang ini bisa. Berarti yang ini aja ya kak. Iya, kenapa? Ini salah ya, Sisil. Ini rumusnya percepatan. Ibu harus bawa tulis iya. Aku nulis yang ini. Bener aku bener kak. Oh tadi. Iya. Saya kan rumus untuk menghitung kecepatan rata-rata ini kan rumusnya. Bukan rumusnya. Ayo, rumusnya kecepatan rata-rata diperhatikan lebih baik. Bentar. Bentar. Ya. Bagaimana hubungan antara pemindahan? Bentar. Satu-satu. Oke. Bentar ya. Jadi hubungannya antara percepatan dan juga gaya yaitu kan dalam coba dibuka halaman 126. Itu kan disebutkan dalam rumus
hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton yaitu sama dengan F sama dengan M dikalikan dengan A. M itu adalah massa benda. Massa. A itu percepatan. Dan F itu adalah gaya. Dan hubungannya itu adalah semakin besar percepatan, maka semakin besar gayanya. Karena ini berbanding lurus. Berarti kalau misalnya percepatannya kecil, maka gayanya juga semakin kecil. Kenapa? Iya. Jadi untuk nomor 4 itu persamaannya hubungannya semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Dan juga sebaliknya, semakin kecil percepatan, maka gayanya semakin kecil. Iya. Semakin besar percepatan, maka semakin besar gayanya. Dan semakin kecil percepatan, Ini kan. iya. Semakin besar percepatan, maka semakin besar gayanya. Dan semakin kecil percepatan, maka semakin kecil gayanya. Karena berbanding lurus. Kenapa? Ya, nomor 4. Ya, nomor 4. Bentar, Kelvin. Berbanding lurus. Berbanding Lurus. lurus. Iya. Berarti semakin besar percepatan, Makin besar maka semakin besar gayanya. Berarti sebaliknya kan, semakin kecil percepatan, semakin kecil gayanya. Oke, paham? makin besar Percepatan, maka semakin besar gayanya. Maka ya semakin besar percepatan. Percepatan sama kecepatan beda. Semakin besar percepatan, ya. Semakin Pak Kakak tadi percepatan, bukan kecepatan. Oh, semakin besar percepatan. Tapi betul kan? Iya. Makanya, dan ini kecepatan. Ya. Nanti. Oke, karena waktunya telah habis, nanti akan dibahas pada minggu selanjutnya. Dan terima kasih waktunya. Mungkin apabila ada salah kata dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, sama-sama.